Kalau memang tidak ada masalah, tidak ada kesalahan apapun, ya nggak usah dihapus. Boy William nggak ngapus tuh, biarin aja gitu. Kalau emang nggak terkait gitu ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Helena Lim, nggak apa-apa dong gitu. Apa jangan-jangan ada sangkut pautnya? Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini, media kita ramai sekali soal kasus korupsi tambang ilegal timah. Dan ini kemudian menarik perhatian media ramai sekali gara-gara kasus korupsi ini melibatkan dua orang tokoh yang memang cukup dekat dengan media atau selama beberapa tahun terakhir ini kerap diberitakan kemewahan dan gaya hidupnya, yaitu Harvey Muiz dan Helena Lim. Jadi kasus korupsi tambang ilegal timah ini mencuat pemberitaannya, dibicarakan oleh hampir semua media mainstream, itu gara-gara dua orang tokoh ini gitu ya. Padahal sebelumnya ini sudah ada 14 tersangka lain sebelum dua orang ini. Tapi gara-gara dua orang ini masuk gitu ya, Helena Lim dan Harvey Muiz, inilah yang kemudian pemberitaannya menjadi sangat heboh sekali karena katanya menurut taksiran ini sampai merugikan negara sampai sekitar 271 triliun rupiah, bukan lagi miliar, triliun gitu ya. Dan saya terus terang tidak terlalu tahu keduanya karena tidak terlalu ngikutin gitu ya. Tapi Harvey Muiz ini katanya adalah suami dari Sandra Dewi. Ya, meskipun sebagian kita mungkin tidak terlalu memahami atau tidak terlalu tahu bedanya Sandra Dewi dan Dewi Sandra, ini adalah dua orang yang berbeda. Tapi kalau kita dengar nama Dewi Sandra atau Sandra Dewi, kita tahu bahwa ini adalah artis di masanya. Dan suami artis ini ternyata dalam beberapa pemberitaan itu kerap memamerkan kekayaannya gitu ya. Beli jet pribadi ratusan M, beli cincin dan sebagainya, jalan-jalan ke luar negeri gitu. Begitu juga dengan Helena Lim. Terus terang saya juga nggak tahu gitu ya. Tahu Helena Lim ini gara-gara ya ada pemberitaan atau kasus soal timah. Dan Helena Lim ini ternyata menurut pemberitaan di beberapa media dia terkenal sebagai Crazy Rich Pig. Ya, saya kalau sama yang ada embel-embelnya Crazy Rich itu saya jarang kenal gitu ya, atau sampai sekarang tuh belum pernah ada yang kenal kepada Crazy Rich ini. Tapi kalau ada orang-orang kaya di Indonesia saya kenal gitu ya. Jadi kalau yang Crazy Rich ini saya nggak paham gitu ya, mereka ini kaya dari jalur yang mana gitu. Karena kalau kita lihat daftar orang terkaya di Indonesia itu kan sudah ada sebenarnya gitu ya, lengkap dengan perusahaan dan sahamnya. Kita bisa lihat gitu ya, dan kita bisa pantau dari akun media sosial mereka gitu ya, jarang sekali atau bahkan tidak ada yang memamerkan kekayaan atau barang-barang mewahnya. Dan kalau ketemu dengan orang atau minimal ketemu dengan saya gitu ya, nggak pernah sampai kemudian pakai jam tangan yang wah 3M, 4M. Ya pakai biasa aja, jam tangan biasa, atau bahkan ada yang nggak pakai jam tangan. Tapi kalau Crazy Rich, wah itu wajib gitu, jam tangan 2M, cincin 5M, gitu kan. Baju ratusan juta gitu kan. Dan itulah yang dipertontonkan oleh Helena Lim selama beberapa tahun terakhir ini. Saya kemudian jadi tertarik untuk cari tahu Helena Lim ini siapa gitu, karena pemberitaannya itu banyak sekali dan menurut orang-orang Crazy Rich gitu ya. Dan dari penelusuran yang saya lakukan, saya akhirnya mendapatkan video beberapa tahun yang lalu antara Helena Lim dengan Boy William gitu. Dan ada satu pernyataan menarik dari Helena Lim yang menurut saya ini patut untuk kita pelajari, karena Helena Lim bilang, oh, saya mulai ini usaha semuanya dari nol, boy. Ya seperti kebanyakan orang-orang kaya atau orang-orang kaya di media sosial gitu ya, kalau ditanya soal kekayaan, memulai bisnis, selalu jawabannya ya saya mulai dari nol. Tapi gara-gara kasus timah atau tambang timah ilegal ini, ke depan kalau ada orang-orang kaya memberi motivasi kita dengan jawaban saya mulai usaha dari nol, kita harus tanya balik gitu ya, nolnya berapa? Karena nol itu nggak sama gitu. Bisa saja dia mulai dari nol tapi nolnya 9 atau 12 misalkan gitu ya. Atau bisa aja dia mulai dari nol tapi 0,8 triliun misalkan, nol juga kan. Mulai dari nol gitu. Jadi satu-satunya yang menurut saya benar-benar memulai dari nol gitu ya, itu hanya Pertamina.
Tapi itu pun sekarang sudah ada yang campur air. Jadi kalau saya ngelihat Helena Lim dari videonya Boy William mulai dari nol gitu ya, dari susah dan sebagainya, sekarang kemudian menjadi pengusaha kaya raya. Oh, mungkin karena nolnya nol timah. Dan kalau saya cari tahu lagi soal kekayaan atau gaya hidup Helena Lim ini di Google gitu ya, yang muncul ternyata foto-foto Kaisang. Loh, Helena Lim dengan Kaisang. Ternyata Helena Lim ini pernah diundang ke podcast Kaisang. Terus terang, dulu saya pernah nonton podcast Kaisang ketika sebelum masanya Kiki dan Ate gitu ya. Yang masih masanya ada orang Papuanya, terus kemudian ada mbak-mbak siapa itu yang baru gitu ya. Saya dulu nonton beberapa kali lah gitu ya. Tapi setelah eranya Kiki Saputri dengan Ate stand up komedian ini, saya jadi nggak pernah nonton lagi. Dan saya wajar kalau kemudian nggak tahu soal Helena Lim pernah datang ke podcastnya Kaisang. Dan dari beberapa berita yang saya baca gitu ya, ini beberapa cuplikan yang saya lihat di TikTok gitu ya, ini ternyata hedon sekali sih Helena Lim ini. Wajar kalau kemudian disebut sebagai crazy rich gitu, karena di tangannya itu ya cincin 4M gitu ya, terus kemudian jam tangan 2M, gelang satu bijinya 70 juta, anting 50 juta satu, jadi 200, baju Hermes 40 juta. Cincin 6 karat gitu ya, dan yang paham karat-karat cuma Kaisang. Ya meskipun Kaisang dalam video cuplikan itu ya pura-pura miskin, pura-pura nggak tahu ya, padahal sebenarnya tahu gitu ya, pura-pura kaget aja gitu. Kalau soal Hermes kan mereka dekat sekali dengan Hermes, istrinya Gibran juga kan sering pakai Hermes gitu ya, istrinya Kaisang juga punya lah. Cuma karena mungkin itu konteksnya untuk ya gimmick-gimmick, dia pura-pura pura-pura nggak punya, padahal punya itu. Tapi ini baru cuplikan gitu, dan saya kemudian tertarik untuk cari video fullnya. Jadi saya carilah di Google gitu ya, dicari video full di YouTube atau di TikTok gitu ya. Dan ternyata beberapa link TikTok di GK Hebat yang setahu saya ini milik Kaisang, itu video-videonya sudah dihapus-hapusin, video non available gitu ya. Sudah dihapus atau deleted dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian ketika saya cari di YouTube, itu juga sudah nggak ada sama sekali. Beda dengan misalkan soal Boy William gitu ya. Kalau kita cari gitu ya di search engine YouTube, Boy William, Helena Lim, langsung muncul tuh. Tapi kalau Kaisang, Helena Lim, atau Kaisang, podcast Kaisang, GK Hebat, Helena Lim dan sebagainya, Crazy Rich Pig, itu nggak ada sama sekali. Jadi ini dihapus loh. Ini ada apa? Ya, apa ada ya. Ya karena gini logikanya gitu ya. Kalau Helena Lim ini kan sebenarnya tampil di beberapa tempat. Di Boy William ada, di Mary Riana juga kayaknya dia pernah datang gitu ya. Tapi nggak dihapus gitu. Hanya di podcast Kaisang ini kemudian yang dihapus. Pertanyaannya, ini kenapa? Kenapa dihapus gitu? Kalau emang nggak ada kaitannya, kenapa takut? Kenapa jadi kayak perlu menghapus jejak gitu? Jadi kepanikan ini ya, meskipun mungkin yang menghapus bukan Kaisang gitu ya, mungkin adminnya, tapi kan ya admin kan nggak akan bertindak sendiri gitu, pasti ada dari manajemen, arahan dan sebagainya untuk menghapus konten-konten itu. Padahal terus terang saya tertarik sekali untuk nonton karena saya belum nonton gitu ya. Ya semoga ini ditayangkan lagi sama GK Hebat atau Kaisang gitu. Karena menurut saya ini penting gitu untuk melihat seorang Helena Lim itu seperti apa. Karena katanya ketika dia datang outfitnya itu sudah 12M ketika datang ke podcastnya Kaisang gitu. Jadi ini pantas atau penting untuk kemudian jadi bukti-bukti nanti di persidangan gitu ya, sebagai tambahan saja gitu, atau membuat kita jadi paham seperti apa gaya hidup seorang Helena Lim. Jangan kemudian nanti setelah disita-sita ternyata nggak terlalu kaya-kaya banget gitu, padahal di mana-mana tampil wah hebat banget gitu kan. Jadi itu yang menjadi pertanyaan, kenapa akun Kaisang atau GK Hebat menghapus video Helena Lim. Kalau memang tidak ada masalah, tidak ada kesalahan apapun, ya nggak usah dihapus. Boy William nggak ngapus tuh, biarin aja gitu. Kalau emang nggak terkait gitu ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Helena Lim, nggak apa-apa dong gitu. Apa jangan-jangan ada sangkut pautnya? Tapi ya udahlah, itu menjadi urusan Kaisang, dan saya melihat bahwa ini harus dikelirkan gitu ya. Entah itu dimunculkan lagi gitu ya,
dengan versi aslinya, atau ya kalau memang tidak mau dimunculkan, silahkan berikan jawaban atau klarifikasi kenapa video itu kemudian dihapus. Ya, semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau mendengar pernyataan dari Kejaksaan Agung, katanya juga akan ada lagi seorang pesohor yang akan menjadi tersangka dari kasus korupsi tambang timah ilegal ini, saya terus terang tidak ingin berandai-andai siapa dan kenapa dan apa hubungannya gitu ya. Tapi biarlah itu proses berjalan dan kita saksikan saja siapa tokoh atau pesohor yang dimaksud oleh Kejaksaan Agung. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.